Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul lagi di mata kuliah ekonomi, mata pelajaran ekonomi. Selalu bersatu salam, tak lupa pula kita lanjutkan terhadap Nabi kita, ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, dan ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar, tidak ada gangguan sedikit pun, amin. Terlebih dahulu, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengabsen dulu. Ghazali. Hadir. Ede Putra. Hadir. Orang biasa siapa deh? Yudi. Hadir bilang. Baik, bertemu kembali lagi dengan pelajaran ekonomi. Selamat bagi kalian yang telah berhasil naik ke kelas 12. Ketekunan dan kedisiplinan kalian telah membuahkan hasil hingga kalian naik ke kelas yang lebih tinggi. Semakin tinggi kelasnya, maka kalian semakin semangat lagi untuk belajarnya. Banyak sekali materi ekonomi yang telah kalian pelajari. Coba kalian ingat kembali apa saja topik bahasa materi ekonomi kelas 10. Pada duduk di kelas 10, kalian telah banyak belajar tentang ekonomi mikro seperti harga, permintaan, penawaran, dan uang. Maka pada kelas 11 ini kalian akan banyak belajar mengenai topik-topik materi yang sifatnya makro, salah satunya materi pembangunan ekonomi. Mendengar kata pembangunan ekonomi, apa yang terlintas di benak kalian? Jika kalian sering menonton berita, kalian biasanya dikait-kaitkan dengan pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan. Banyak orang mengatakan bahwa Indonesia itu belum maju dan karena pembangunan ekonominya masih rendah, tidak seperti negara-negara Eropa lainnya. Lalu sebenarnya apa itu pembangunan ekonomi? Gambaran suatu negara yang dikatakan pembangunan ekonominya berhasil adalah makin menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pendapatan masyarakat makin meningkat, serta kualitas sumber daya manusianya makin meningkat yang ditandai dengan makin tingginya tingkat pendidikan masyarakat dan makin berkurangnya anak putus sekolah. Lalu kehidupan masyarakatnya makin maju, kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin kecil, teknologi makin maju, lalu akses kesehatan makin mudah, dan tingkat permasalahan sosial seperti kriminalitas makin menurun. Jadi itulah gambar negara yang berhasil dalam pembangunan ekonomi. Dari yang saya katakan tadi, sudahkah kalian memiliki gambaran mengenai pengertian pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengandung dua pengertian, yaitu pembangunan dan ekonomi. Pembangunan merupakan kegiatan membangun atau proses mengubah satu hal dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih baik. Adapun ekonomi seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, yaitu ilmu yang pelajari kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, distribusi, baik barang maupun jasa. Nah,
Jika digabungkan, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses transisi dari sektor ekonomi yang lebih rendah ke tingkat yang lebih baik. Simak video berikut yang saya tayangkan ini. Lalu nanti setelah video tersebut kita akan proses sesi tanya jawab. Dan terencana guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, apa sih yang menjadi tujuan pembangunan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Nyimas Lekia Fitria Mahmuda dari SMA Negeri 3 Bandung. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi ekonomi kelas 11 1, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Nyimas Lekia Fitria Mahmuda dari SMA Negeri 3 Bandung. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi ekonomi kelas 11 1, yaitu pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kata pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, keduanya itu sering beriringan. Padahal keduanya, pembangunan dan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah dua hal yang berbeda. Mari kita bahas pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan menuju arah perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan menuju arah perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, apa sih yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, memperluas distribusi barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Yang selanjutnya, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya, meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, lalu apa saja sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan ekonomi? Kita bagi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Nah, yang faktor ekonomi terdiri dari sumber daya alam. Artinya, ketika suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka pembangunan ekonominya pun sangat-sangat memungkinkan untuk lebih bisa cepat dan lebih bisa maju. Dan yang kedua adalah sumber daya manusia. Di sini diartikan sebagai manusia yang mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi atau pengetahuan yang mumpuni. Selanjutnya adalah modal. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang menjadi faktor non-ekonomi adalah kondisi kestabilan dan keamanan negara. Artinya ketika suatu negara dalam keadaan berperang, mungkin pembangunan ekonominya akan terganggu. Selanjutnya adalah birokrasi atau erat kaitannya dengan perizinan dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah etos kerja atau semangat kerja dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat. Nah, berikut ini adalah masalah-masalah pembangunan ekonomi. Biasanya ini dihadapi oleh negara berkembang. Karakteristik masalah yang dihadapi adalah berikut ini adalah masalah-masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi biasanya oleh negara-negara berkembang. Berikut adalah karakteristiknya. Yang pertama adalah ketergantungan pada sektor pertanian atau primer, sehingga negara berkembang memang adalah negara yang menitikberatkan pada sektor pertanian, bukan industri. Yang kedua adalah rendahnya tingkat produktivitas. Yang ketiga adalah ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Yang selanjutnya adalah tingkat pengangguran yang tinggi, dan yang terakhir adalah tingginya pertambahan penduduk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sekali lagi, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai
perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Lalu, apa sih yang menjadi perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi? Lalu, apa sih yang menjadi perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Mari kita lihat, pertumbuhan ekonomi hanya menekankan pada kenaikan PDB atau pendapatan nasional dan pendapatan per kapita saja, sehingga sifatnya adalah kuantitatif atau angka. Sedangkan pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi saja, tetapi juga fokus pada bidang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya, sehingga bersifat kualitatif. Nah, bagaimana sih cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Karena pertumbuhan ekonomi adalah fokus utamanya pada ekonomi, maka yang dihitung atau yang menjadi indikator adalah pendapatan nasional. Kita bisa lihat di sini ada PDB tahun berjalan dikurangi dengan PDB tahun sebelumnya, kemudian dibagi PDB tahun sebelumnya dikalikan 100%. Nah, itu cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi adalah hanya memfokuskan pada pendapatan nasional saja. Sedangkan bagaimana untuk mengukur pembangunan ekonomi? Nah, untuk mengukur pembangunan ekonomi itu ada banyak indikator yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pertumbuhan produk domestik bruto dan pendapatan per kapita, yaitu untuk mengukur dari segi ekonomi. Yang selanjutnya adalah indeks kualitas hidup. Kita bisa mengukur tingkat kematian, tingkat kelahiran, atau jumlah penduduk dalam suatu negara. Yang selanjutnya adalah indeks pembangunan manusia untuk mengukur kesehatan dan pendidikan, atau Human Development Index. Bagaimana sampai sini? Sudah paham? Ya, tetap semangat untuk belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut, adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Jelaskan apakah dalam melakukan pembangunan ekonomi juga terjadi pertumbuhan ekonomi? Pertanyaan bagus. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ghazali? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Ghazali. Pertanyaannya tadi, jelaskan apa yang melakukan pembangunan ekonomi juga jelaskan apakah dalam pembangunan ekonomi juga terjadi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dalam pendapatan per kapita dengan perhitungan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami perubahan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk bruto real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya, pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambangan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dari alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Begitulah jawabannya. Ya, Pak, makasih.
Dikarenakan waktu kita sudah mau habis, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sampai berapa?